Presiden Prabowo Subianto tegaskan Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tim gabungan kepolisian TNI dan petugas konservasi menangkap 5 orang pemburu satwa dilindungi. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Rias Aldi, sinilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat untuk jujur melihat kondisi bangsa saat ini dalam peringatan Hari Lahir Pancasila kemarin. Menurutnya, meski ekonomi terus tumbuh dan Indonesia kaya sumber daya alam, hasil pembangunan harus lebih merata agar benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tiba di mimbar upacara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak seluruh rakyat untuk jujur melihat kondisi bangsa saat ini saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Gedung Pancasila Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menekankan penting menilai secara objektif hasil pembangunan yang telah dicapai Indonesia. Menurut Prabowo, perekonomian Indonesia memang mengalami pertumbuhan selama beberapa dasawarsa terakhir. Namun Presiden Prabowo mempertanyakan apakah hasil pertumbuhan tersebut sudah dirasakan secara merata dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kepala negara juga menyoroti besarnya potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia mulai dari tembaga, timah, emas, logam, tanah jarang, hingga komoditas unggulan seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen penting di dunia. Selain itu, Prabowo menyatakan Indonesia kini semakin siap menghadapi tantangan global dengan capaian swasembada pangan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kekayaan dan potensi besar yang dimiliki bangsa harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar benar-benar memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekedar dokumen sejarah atau slogan seremonial. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81, Prabowo juga mengingatkan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, termasuk dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Pancasila tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen sejarah atau sekedar slogan yang diucapkan dalam setiap upacara kenegaraan. Hal ini disampaikan Presiden saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 di Gedung Pancasila Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Pancasila lahir dari perjalanan sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia. Menurutnya, Pancasila menjadi konsensus agung yang memungkinkan bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya untuk tetap bersatu dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Presiden Prabowo juga menilai tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia yang sangat relevan di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.
Menurut Prabowo, di tengah pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan tekanan ekonomi dunia, Pancasila menjadi pegangan yang kokoh bagi Indonesia. Kepala negara menekankan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam pembangunan nasional, termasuk dalam sistem ekonomi. Prabowo juga mengingatkan penting kejujuran dalam menilai hasil pembangunan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita ke informasi tentang haji pemirsa. Ada Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf yang melepas kepulangan perdana jamaah haji Indonesia ke tanah air setelah 40 hari menunaikan rangkaian ibadah haji. Di sini, Menej berpesan seluruh jamaah haji Indonesia menjadi haji yang mabrur. Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf melepas kepulangan perdana jamaah haji Indonesia ke tanah air. Pelepasan dilakukan di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah pada Minggu malam 31 Mei 2026. Dalam kesempatan ini, Menteri Haji menyambangi jemaah Kloter Sub 01 dan berdialog dengan sejumlah jamaah yang bersiap kembali ke Indonesia setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci selama 40 hari penuh dengan berbagai dinamika. Dalam pesannya, Manhaj mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia menjadi haji yang mabrur. Di sini Menteri Haji menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses penyelenggaraan ibadah haji masih terdapat layanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan jamaah. Pelepasan kepulangan kloter pertama ini menandai dimulainya fase pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi ke tanah air. Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh proses pemulangan akan terus dikawal agar berjalan aman, tertib, dan lancar. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, layanan bus antar kota untuk ibadah sholat 5 waktu atau bus sholawat kembali beroperasi penuh secara gratis selama 24 jam. Operasional bus sholawat dimulai pada hari Minggu pukul 13 waktu Arab Saudi. Layanan bus antar kota untuk ibadah sholat 5 waktu atau bus sholawat kembali beroperasi penuh secara gratis selama 24 jam mulai Minggu 31 Mei 2026. Fasilitas ini siap melayani mobilitas jamaah haji Indonesia dari hotel, pemondokan menuju Masjidil Haram, maupun sebaliknya. Kepala Bidang Layanan Transportasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi Syarif Rahman mengonfirmasi bahwa operasional penuh bus sholawat ini dimulai pada hari Minggu pukul 13 waktu Arab Saudi. Mengenai penyesuaian jadwal dari rencana awal pukul 01 waktu Arab Saudi menjadi pukul 13.00 waktu Arab Saudi, Syarif menjelaskan kebijakan pemerintah Arab Saudi ini sangat linear dengan kondisi jamaah pasca puncak haji. Banyak jamaah haji dari seluruh dunia baru menyelesaikan nafar sani pada siang hari, sehingga penundaan selama 12 jam ini sangat relevan agar waktu yang ada bisa digunakan jamaah untuk beristirahat di hotel terlebih dahulu. Untuk mendukung layanan haji, PPIH Arab Saudi mengerahkan armada yang sama seperti sebelum masa puncak haji, yakni sebanyak 458 unit bus. Seluruh armada ini akan melayani 23 rute terbesar di wilayah pemondokan jamaah. Guna mengakses layanan ini, jamaah cukup menunggu di halte terdekat dari hotel masing-masing. Seluruh rute bus sholawat akan terhubung dengan 3 terminal utama di sekitar Masjidil Haram, yaitu Terminal Ship Amir, Terminal Aziyad, dan Terminal Jabal Ka'bah. Kementerian Haji dan Umrah mengimbau seluruh jamaah selalu mengingat lokasi halte keberangkatan serta terminal tujuan guna mempermudah perjalanan pulang pergi. Untuk memastikan ketepatan rute, jamaah bisa mencocokkan nama terminal dan nomor bus melalui kartu rute resmi yang telah dibagikan kepada masing-masing jamaah. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Momentum libur panjang akhir pekan kemarin dimanfaatkan oleh ribuan warga untuk berwisata bersama keluarga. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, momentum libur panjang akhir pekan kemarin dimanfaatkan oleh ribuan warga untuk berwisata bersama keluarga dan menepi sejenak dari hiruk-pikuk kesibukan. Salah satu destinasi wisata favorit yang dipadati pengunjung adalah kawasan Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Seperti inilah asyiknya suasana libur panjang di kawasan wisata Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hampir sepanjang garis bibir pantai tampak ramai dipenuhi oleh ribuan wisatawan.
Mereka sengaja datang untuk menikmati panorama laut, bermain air, atau sekadar menghabiskan waktu santai bersama keluarga di bawah pohon kelapa. Lonjakan pengunjung ini mulai terlihat sejak hari pertama libur panjang Idul Adha dan terus meningkat secara signifikan. Mayoritas wisatawan yang datang berasal dari wilayah Jakarta, Tangerang, Serang, hingga Jawa Barat. Selain menikmati deburan ombak yang relatif landai, para pengunjung juga memanfaatkan berbagai wahana wisata air yang disediakan pengelola seperti banana boat hingga sewa jet ski. Jam berapa? Jam 10 Di perjalanan bagaimana, Bu? Ada kemacetan? ada macet libur panjang sih ya dari kemarin sampai besok pasti banyak yang ngabisin liburan di pantai. Ini kunjungan yang keberapa kali udah? Udah dari saya SMP sih ya selalu kesini datangnya gitu 2 tahun sekali gitu. Seiring dengan membludaknya jumlah pengunjung, petugas keamanan bersama pengelola pantai terus memberikan himbauan secara berkala melalui pengeras suara. Wisatawan diminta untuk tetap berhati-hati dan tidak berenang terlalu tengah, terutama bagi yang membawa anak kecil. Pak, tapi untuk situasi tetap kondusif. Ya, untuk pesannya untuk para pengunjung, untuk yang bawa anak kecil dan kedua orang tuanya dimohon untuk dijaga dan terus diawasi. Pantai Carita hingga kini masih menjadi salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Provinsi Banten yang selalu jadi pilihan utama musim liburan. Dengan dukungan cuaca yang relatif cerah, kawasan ini diperkirakan akan terus dipadati wisatawan hingga akhir masa liburan nanti. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, libur panjang kemarin juga dimanfaatkan banyak wisatawan untuk menjelajahi beragam destinasi di Yogyakarta. Salah satunya dengan menikmati aneka kuliner tradisional di Pasar Ngasem yang kini menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan dari berbagai daerah. Libur panjang membawa berkah bagi pedagang di Pasar Ngasem, Kemantren Keraton Kota Yogyakarta. Sejak pagi hari, kawasan pasar ini dipadati wisatawan yang datang untuk menikmati beragam hidangan khas tradisional. Beragam pilihan menu tersaji di pasar ini, mulai dari makanan berat untuk sarapan, kue tradisional, hingga aneka jajanan pasar yang kini semakin digemari kalangan anak muda. Tak hanya menawarkan cita rasa khas, harga yang terjangkau juga menjadi alasan wisatawan memilih berkunjung ke Pasar Ngasem. Kondisi ini pun meningkatkan omset pedagang secara signifikan selama masa liburan. Apem beras, namanya apem beras Bu Wanti. Nanti ada menu lain yang notabene makanan jadul, ada kue mangkok, cucur, corobikan, dan ada yang lain-lain. Makanan tradisional. Ya, yang terutama makanan tradisional. Membludaknya jumlah pengunjung menunjukkan bahwa Pasar Ngasem kini tidak hanya digemari kalangan orang tua, namun juga menarik minat generasi muda. Popularitas pasar ini di media sosial turut menjadi faktor pendorong meningkatnya kunjungan wisatawan. Banyak pengunjung mengaku mengetahui Pasar Ngasem dari rekomendasi konten di media sosial. Mereka pun menilai beragam kuliner yang ditawarkan sesuai dengan ekspektasi dengan harga yang masih ramah di kantong. Pasar Ngasem lagi ngunjungin sate Yu Ira. Kenapa milih ke Pasar Ngasem? Pasar Ngasem soalnya aku cari di TikTok, itu semua rekomendasinya ke sini. Karena banyak jajanan kuliner di sini. Karena lihat di TikTok gitu, cari-cari tempat makanan untuk sarapan, itu rata-rata pasti ke Pasar Ngasem rekomendasinya. Kalau rasa dan harga gimana? Untuk harga itu benar-benar masih affordable karena hitungannya masih murah karena 15.000 tuh udah dapat satu makanan. Terus sate juga masih 10.000 dapat 3 tusuk dan rasanya pun enak, masih enak banget. Lokasinya yang berdekatan dengan kawasan wisata Malioboro menjadikan Pasar Ngasem sering menjadi persinggahan pertama wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi lain di kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Masih soal liburan, pemirsa, warga memanfaatkan libur panjang kemarin dengan mendatangi tempat wisata. Tak sedikit warga Jakarta menghabiskan waktu liburan di kawasan wisata Bogor, Jawa Barat.
Pada hari Senin 1 Juni 2026 merupakan hari akhir libur panjang atau long weekend sejak Rabu 27 Mei 2026 yang dirayakan sebagai Hari Raya Idul Adha. Pada 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Waktu libur menikmati wisata sebelum kembali beraktivitas bekerja maupun sekolah pada Selasa 2 Juni 2026. Salah satu yang dikunjungi warga adalah wisata Jungle Land di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini, sejak Senin pagi, pengunjung memadati wahana, wisatawan didominasi keluarga membawa anak-anak menikmati berbagai wahana seperti roller coaster, water riders, naik kereta dan rumah hantu hingga permainan edukatif. Ini baru wahana pertama, mau nyoba yang lain dulu. Ini wahana pertama biar pemanasan. Di lokasi wisata ini, pengunjung tidak hanya menikmati libur menghabiskan waktu bersama keluarga. Di sini pengunjung didominasi asal Jakarta mendapatkan pengalaman edukatif. Alhamdulillah lonjakan pengunjung itu lumayan bagus sesuai dengan harapan Pak ya. Terus memang Jungle Land ini sudah punya pasarnya sendiri. Artinya banyak kompetitor lain, tapi tetap aja Jungle Land ini menjadi pilihan karena ada wahana-wahana keluarga juga seperti Ferris wheel, terus Jungle Train, hutan belantara, terus water blaster. Yang terbaru itu imersif. Harga tiket masuk normal Jungle Land Sentul tidak termasuk promo khusus pada Juni 2026 adalah Rp155.000 pada Senin hingga Jumat. Untuk Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional harga tiket Rp175.000. Harga ini merupakan tiket terusan yang berlaku untuk menikmati seluruh wahana. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, prosesi pemakaman mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryakudu berlangsung secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan dan dihadiri sejumlah pejabat. Ya pemirsa, Berita Nasional TV, prosesi pemakaman mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryakudu ini tengah berlangsung secara militer dan juga secara hikmat, di mana tadi prosesi diawali dengan kedatangan iring-iringan jenazah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke infrastruktur upacara. Setelah itu dilaksanakan juga upacara penghormatan militer, pembacaan riwayat hidup singkat almarhum hingga prosesi penurunan jenazah ke liang makam yang diiringi dengan tembakan salvo sebagai bentuk penghormatan terakhir. Jenazah almarhum tadi tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada pukul 11:45 waktu Indonesia Barat setelah diberangkatkan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Dan pada hari ini almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Blok M nomor 117. Upacara pemakaman tadi ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin yang bertindak sebagai inspektur upacara. Sebelum diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan ataupun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada pagi hari tadi, jenazah Ryamizard Ryakudu ini disemayamkan terlebih dahulu di ruang hening Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat, yang mana prosesi tersebut telah dilaksanakan pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga turut hadir pada pagi hari tadi untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum sebelum prosesi pemakaman dilaksanakan pada siang hari ini. Dan tadi Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryakudu ini dilaporkan meninggal dunia pada Minggu tanggal 31 Mei 2026 tepatnya di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta dalam usia 76 tahun setelah menjalani perawatan akibat kondisi kesehatan yang menurun. Almarhum memang dikenal sebagai tokoh militer senior Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada periode 2002 hingga 2005, serta menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Hingga saat ini prosesi pemakaman juga telah berlangsung, yang tadi sudah dihadiri oleh keluarga
almarhum pejabat negara mulai dari Menteri Pertahanan Safri Samsudin, lalu juga Wakil Menteri Pertahanan Herman Taufanto, lalu juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, para peserta dan juga para tokoh-tokoh militer dan sahabat keluarga almarhum. Sementara seperti kembali studio. Tim gabungan kepolisian TNI dan petugas konservasi menangkap 5 orang pemburu satwa dilindungi. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan berita nasional siang. Seorang pemuda menggasak puluhan bungkus rokok di sebuah minimarket di daerah Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Modus pelaku menyamar dan mengaku anggota Resmo Polres Kulon Progo. Ia juga sempat mengeluarkan benda mirip senjata api dari balik baju pelaku. Aksi seorang pemuda yang mengenakan kaos bertuliskan Resmo Polres Kulon Progo ini mendatangi sebuah minimarket di daerah Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dari rekaman kamera CCTV terlihat pemuda ini mendatangi kasir minimarket pada Sabtu dini hari. Awalnya pemuda ini meminta kasir untuk top up e-money miliknya. Beralasan kehabisan baterai, pelaku kemudian juga sempat menumpang mengisi daya telepon genggam miliknya di dalam area kasir dengan mengaku jika ia merupakan anggota Resmo Polres Kulon Progo. Demi meyakinkan korban, pelaku sempat mengangkat kaos bertuliskan Resmob dan terlihat membawa sejenis senjata api yang diselipkan di celana. Saat berada di dalam area kasir, langsung menggasak puluhan bungkus rokok yang tersimpan di rak dan sejumlah barang yang ada di minimarket. Kasir yang sempat melihat pelaku membawa senjata api tidak bisa berbuat banyak. Saat pelaku kabur, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulon Progo untuk ditindaklanjuti. Di salah satu minimarket yang terjadi saat dini hari, untuk saat ini tim kami sedang melaksanakan penyelidikan dan mencoba untuk mengungkapkan kasus tersebut. Akibat kejadian ini puluhan bungkus rokok, uang tunai, dan sejumlah barang raib dibawa pelaku. Kasus ini sendiri tengah ditangani Satreskrim Polres Kulon Progo dan memburu pelaku. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Tim gabungan kepolisian TNI dan petugas konservasi menangkap 5 orang pemburu satwa dilindungi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan para pelaku saat membawa potongan tubuh rusa sambar yang rencananya akan dijual dan dikonsumsi. Pengungkapan kasus perburuan liar ini bermula ketika petugas berpatroli di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pekon, Tampang Tua, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus. Saat itu, petugas memergoki 5 orang berinisial SF, AH, AS, SO, dan DI membawa potongan tubuh rusa sambar menggunakan karung. 2 pelaku berhasil ditangkap di lokasi, sementara 3 pelaku lainnya menyerahkan diri setelah mengetahui rekannya ditangkap. Polisi menyebut para pelaku berburu di kawasan Taman Nasional menggunakan senapan rakitan. Setelah satwa ditembak, tubuh rusa dipotong menjadi beberapa bagian agar mudah dibawa keluar hutan untuk kemudian dijual dan dikonsumsi. Dari tangan pelaku, petugas menyita 7 potong bagian tubuh rusa sambar, senapan rakitan laras panjang, peluru timah, mesiu, senter kepala, dan karung yang digunakan untuk membawa hasil buruan. Rusa yang dilindungi yang sudah dipotong-potong menjadi 7 bagian. Kemudian kelompok tersebut jumlahnya berlima, untuk yang 3 sempat melarikan diri. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tanggamus, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu pemirsa, ada aksi nekat seorang pria yang hendak membobol mesin ATM di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok berhasil digagalkan oleh petugas keamanan. Aksi pelaku gagal total setelah gerak-geriknya terpantau jelas melalui kamera pengawas atau CCTV komplek. Sebuah mesin ATM di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok menjadi sasaran aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pelaku yang beraksi menggunakan obeng untuk membobol mesin ATM.
Pelaku tidak menyadari bahwa seluruh gerak-geriknya telah diawasi ketat oleh petugas keamanan melalui layar CCTV komplek. Salah seorang pihak keamanan komplek, Madrais, mengatakan saat tertangkap basah oleh petugas yang datang menghampiri, pelaku sempat panik dan memilih langsung kabur masuk ke dalam sebuah mobil yang sudah bersiaga di depan area komplek. Ia pun menambahkan kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Dia yang jaga sini melihat dari CCTV, melihat sana langsung diinterogasi ke tempat ATM. Memang benar pas membobol-bobol, tapi ya nggak sampai bobol duitnya lah, uangnya. Ya gitu. Petugas kepolisian sudah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Polisi juga telah memeriksa beberapa saksi serta mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Kini kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk memburu kedua pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beredar video keributan antar warga dengan sejumlah aparat kepolisian dari Polda Sumatera Utara saat melakukan penangkapan terduga pengedar narkoba. Peristiwa keributan tersebut terjadi di perkampungan padat penduduk di Jalan Multatuli, Medan, Sumatera Utara pada Kamis sore. Awalnya petugas dari Direktorat Narkoba Poldasu yang melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pengedar narkoba dihadang sejumlah warga. Tidak itu saja, warga juga berusaha membebaskan terduga pengedar narkoba yang sudah diamankan oleh petugas. Warga yang berusaha ingin membebaskan pelaku sempat diamankan petugas. Keributan meluas saat petugas akan membawa warga dan pelaku yang diamankan ke kantor polisi. Belasan warga yang kesal melempari petugas dengan batu hingga membuat sejumlah petugas mengalami luka. Tembakan peringatan sempat dikeluarkan petugas untuk meredam aksi brutal warga. 4 orang warga berhasil diamankan sedangkan terduga pelaku pengedar narkoba berhasil lepas dari genggaman petugas. Lurah Hamdan Muhammad Akbar Lubis Jumat siang dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa keributan antara warga dengan petugas kepolisian yang sedang melakukan tugasnya menangkap terduga pengedar narkoba. Warga yang melakukan penghadangan dan penyerang terhadap petugas kini telah diamankan. Di wilayah kami di Multatuli terduga itu warga lingkungan 4. Lingkungan 4 berseberangan dengan Pak Kevin kami lingkungan 3. Jadi informasi yang kami dapat ada penolakan dari warga. Saat ini pihak kepolisian dari Polda Sumut masih belum memberi keterangan terkait peristiwa tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita kali ini, dan untuk memperbarui informasi Anda jangan lupa saksikan Berita Nasional Petang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ria Saudis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.